Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di tanggal 12 Syawal. Itu berarti 12 hari sudah Ramadan meninggalkan kita semua. Tentu kita berharap agar nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketakwaan yang telah kita raih, yang telah kita dapatkan, yang telah kita perjuangkan di Ramadan itu tidak sirna seiring dengan berlalunya bulan Ramadan. Oleh sebab itu Rasulullah mengajarkan satu sunnah kepada kita semua untuk melaksanakan saum 6 di bulan Syawal ini. Yang kata Rasulullah, siapa orang berpuasa selama 1 bulan Ramadan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Satu kebaikan nilainya 10. Kita anggap 1 bulan 30 hari dikali 10 300, 6 hari dikali 10 60, 360 hari sama dengan 1 tahun. Ini mengandung makna supaya suasana Ramadan itu tidak segera berlalu. Kenapa kita disunahkan saum 6 di bulan Syawal? Itu agar suasana keimanan, suasana ketakwaan itu tidak hilang ketika datangnya bulan Syawal. Karena justru ujian itu datang di bulan Syawal. Apakah kita masih tetap dapat mempertahankan iman takwa, mempertahankan ibadah-ibadah, salat malam yang kita tegakkan, Al-Quran yang kita baca,
zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan, bicara kita, akhlak kita yang telah kita jaga, kita rawat dengan baik selama Ramadan, apakah masih tetap berbekas di bulan Syawal ini? Karena tidak sedikit manusia, tidak sedikit orang yang Islam yang ketika datang bulan Syawal, maka seluruh kebaikan-kebaikannya itu juga ikut sirna. Tadi biasa salat malam di bulan Ramadan, begitu Syawal tidak salat malam lagi. Tadi setiap hari baca Al-Quran, begitu datang Syawal tidak baca Quran lagi. Tadi dia menjaga lisannya untuk tidak bicara yang sembarangan, untuk tidak berdusta, untuk tidak bicara yang sia-sia. Namun ketika datang Syawal, dia kembali melakukan kebohongan, kembali bicara yang sia-sia. Inilah orang-orang yang hanya bertakwa di bulan Ramadan saja. Namun selepas Ramadan hilang segala nilai-nilai ketakwaan itu. Oleh sebab itu kita perlu menjaga semua nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai kebaikan itu jangan sirna. Terus kita pertahankan. Tanda benarnya Ramadan kita, tanda diterimanya amal Ramadan kita oleh Allah, itu yang pertama tandanya bahwa kita dapat menjaga seluruh nilai-nilai kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Walaupun barangkali nilainya berkurang, tetapi dapat kita jaga. Tadi di Ramadan kita bisa kuat tahajud 8 rakaat, maka paling tidak di bulan Syawal ini 4 rakaat tahajud tetap dikerjakan. Tadi barangkali di bulan Ramadan 1 hari 1 juz, maka di bulan Syawal paling tidak 1 hari 1 lembar tetap dikerjakan. Kalau ada orang yang di bulan Syawal ini tidak mengerjakan sholat malam, tidak membaca Al-Quran, tidak melakukan kebaikan, hanya di bulan Ramadan saja, maka bisa jadi apa yang dia lakukan itu menjadi sia-sia. Karena Ramadan itu adalah cara Allah, satu media dari Allah untuk mendidik kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai kebaikan, kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu orang yang berhasil di bulan Ramadan, dia dikatakan kembali kepada fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dan tegakkanlah agama Allah itu dengan benar, dan hadapkan wajahmu itu kepada agama Allah ini yang telah memberikan fitrahnya melekat kepada fitrah diri manusia. La tabdila li khalqillah, dan yang namanya fitrah manusia tidak dapat berubah, tidak boleh berubah. Oleh karena itu kalau di Ramadan kita jadi orang yang baik, jadi orang yang beribadah, jadi orang bertakwa, jangan berubah ketika datang bulan Syawal. Justru kalau perlu terjadi peningkatan amal ibadah di bulan Syawal ini. Sebagaimana nama bulan ini adalah bulan Syawal. Syawal itu dalam bahasa Arab artinya peningkatan. Ramadan artinya pembakaran. Di Ramadan dibakar segala macam penyakit kita. Penyakit kemalasan, kebodohan, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, kebakhilan. Dibakar semua penyakit kita, maka datang Syawal peningkatan itu terjadi. Meningkat ibadah kita, meningkat iman kita, meningkat ketakwaan kita. Ini tanda seseorang itu benar dia menjalankan Ramadannya. Ketika datang Syawal terjadi peningkatan kualitas. Tidak hanya di bulan Syawal, 11 bulan berikutnya sampai bertemu Ramadan tahun depan, dia mampu menjaga nilai-nilai kebaikan. Sedang rahmatullah, ada beberapa nilai kebaikan yang Allah ajarkan lewat Ramadan yang harus kita pertahankan. Pertama adalah nilai pengorbanan. Seseorang yang benar Ramadan akan tumbuh semangat pengorbanan di dalam dirinya. Kita bisa belajar dari Rasulullah, dari keluarga Rasulullah tentang semangat pengorbanannya. Ketika Siti Khadijah itu sedang menyusukan Fatimah, Rasulullah pulang berdakwah, dia melihat bibir Fatimah itu berlumuran darah. Bibir Fatimah anak Rasulullah berlumuran darah. Kenapa berlumuran darah? Karena dia mengisap yang keluar dari Siti Khadijah bukan air susu, tapi darah yang keluar. Kenapa keluar darah? Karena tidak makan, tidak punya makanan, miskin, sengsara, menderita, dalam kesulitan, dalam kemelaratan. Padahal tadinya Siti Khadijah adalah wanita yang kaya raya, yang sepertiga kekayaan Makkah, Madinah ada di tangan Siti Khadijah. Namun begitu beliau mengikuti jejak Rasulullah, beliau menikah dengan Rasulullah, dia membela perjuangan Rasulullah, dia korbankan seluruh hartanya untuk agama Allah. Nah, maka bagaimana kita
Ramadan itu mendidik, mengajarkan kita untuk tumbuh semangat pengorbanan. Yang kedua, orang yang benar Ramadan akan tumbuh nilai kesederhanaan. Bukankah di Ramadan kita belajar untuk sederhana? Tadi kita ingin makan segala macam makanan. Tetapi ketika kita berbuka puasa, kita makan 3 biji kurma, kita minum air putih, seluruh haus lapar kita hilang. Lalu kita kurang berselera lagi melihat makanan tadi itu. Padahal tadi maunya semua dimakan. Tapi dengan makan kurma 3 biji, 5 biji, 7 biji, minum beberapa teguk air putih, sudah mengenyangkan, menghilangkan haus perut kita. Ini mengajarkan kepada kita nilai kesederhanaan. Bagaimana Rasulullah seorang nabi yang mulia, manusia terbaik pilihan Allah, kekasih Allah, tetapi tetap hidup dalam kesederhanaannya. Suatu saat sahabat Rasulullah Umar bin Khattab masuk kepada rumah Rasulullah. Dia mengetuk pintu. Lalu Rasul menjawab, mengucapkan salam. Rasul menjawab salam Umar bin Khattab. Lalu ketika melihat Rasulullah, Umar bin Khattab itu menangis. Mengapa beliau menangis? Karena beliau melihat Rasulullah tidur di pelepah kurma. Tidur di tikar dari ayaman pelepah kurma. Sehingga Rasulullah itu badannya berbekas karena bekas pelepah kurma. Menyaksikan itu, Umar bin Khattab menangis. Lalu Rasul bertanya, wahai putra Khattab, mengapa engkau menangis? Lalu jawab Umar bin Khattab, aku menangis ya Rasulullah karena melihat dirimu. Bagaimana mungkin seorang nabi terbaik, seorang manusia terbaik, kekasih Allah, pilihan Allah, hidupnya seperti ini. Dalam rumahnya tidak ada apa-apa, hanya tikar yang terbuat dari pelepah kurma yang membuat berbekas badan Rasulullah. Sementara Kisra, Raja Persia, Kaisar Raja Romawi, hidup bergelimang harta, tidur di atas kasur empuk. Mengapa engkau hidup seperti ini ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, tidak apa-apa Umar bin Khattab. Mereka orang-orang kafir itu senang sementara di dunia, tapi mereka akan tersiksa selama-lamanya di akhirat. Orang beriman, dia hidup sederhana di dunia, tetapi nanti dia akan diberikan Allah segala nikmat hidup. Allah tahan nikmat hidup kita di dunia untuk diberikan sempurna nanti di akhirat. Lihat bagaimana sederhananya sosok Rasulullah. Maka Ramadan mengajarkan kepada kita semua, jadilah orang yang sederhana. Jangan suka berbangga-bangga. Jangan suka memamerkan kekayaan, keluar berjalan dengan segala macam kemewahan, bangga dengan mobil mewah, bangga dengan baju mewah, bangga dengan kekayaan, bangga dengan kedudukan. Jadilah orang yang tetap dalam kesederhanaan. Walaupun hidup bergelimang kemewahan, tapi tetap hidup dalam sederhana. Sebab itu yang Allah ajarkan lewat Ramadan tadi. Dan yang ketiga, nilai yang Allah ajarkan lewat Ramadan itu adalah nilai kebergunaan, nilai kemanfaatan. Itu sebabnya selama Ramadan kita jaga mulut kita ini untuk tidak bicara yang sembarangan. Kita hanya mau berkata dengan kata-kata yang baik. Kita akan melakukan satu tindakan dengan tindakan-tindakan yang baik, yang mendatangkan kebergunaan, yang mendatangkan kemanfaatan. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Itulah yang diajarkan oleh Ramadan untuk kita menjadi orang yang berguna di tengah-tengah masyarakat. Berguna untuk agama Allah ini. Menjadi orang-orang yang juga mengambil peran dalam perjuangan membela agama Allah. Siap berkorban. Hidup dalam kesederhanaan. Dan menjadikan dirinya berguna di tengah-tengah masyarakat. Kalau 3 nilai ini kita amalkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang dimenangkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana lihada
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا وجعلنا من أهل الله أهل القرآن أهل العبادة أهل التقوى أهل المغفرة أهل الجنة اللهم ربنا وجعلنا من أهل الله أهل القرآن أهل العبادة أهل التقوى أهل المغفرة أهل الجنة اللهم ربنا وجعلنا من أهل الله أهل القرآن أهل العبادة أهل التقوى أهل المغفرة أهل الجنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة